Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dan mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri. Jadi seperti kita ketahui bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang 5 hal. Yang pertama terkait dengan sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Yang kedua terkait dengan sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Yang ketiga permintaan ganti rugi terkait dengan tidak diajukannya perkara ke pengadilan. Yang keempat berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan alat bukti. Dan yang kelima adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Pra-peradilan juga terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Jadi setidaknya pra-peradilan itu berkaitan dengan penilaian terhadap sah tidaknya proses yang dilakukan oleh penyidik, baik terhadap prosedur dan wewenang yang dilakukan oleh penyidik dalam hal proses penyidikan terhadap perkara tertentu yang dilakukan oleh penyidik. Jadi sekali lagi, pra-peradilan adalah menilai terhadap 5 hal terkait dengan wewenang dan prosedur yang dilakukan oleh penyidik, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau justru tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cenderung sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh saudara. Baik, seperti apa terkait dengan saudara dalam hal mengajukan permohonan pra-peradilan? Mari kita bahas secara bersama-sama melalui YouTube channel saya. Yang pertama, dalam permohonan pra-peradilan, sama seperti permohonan-permohonan lainnya, yang harus dicantumkan oleh saudara adalah tanggal berapa saudara akan mengajukan pra-peradilan. Jadi, tanggal ini menjadi sangat penting bagi saudara, karena seperti yang kita ketahui bahwa pra-peradilan itu diputus 7 hari sejak sidang perdana dibuka oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan. Biasanya majelis hakim yang memeriksa perkara pra-peradilan itu adalah hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara yang saudara ajukan. Yang kedua terkait dengan kompetensi relatif, di manakah pengadilan yang kalian tuju dalam hal permohonan pra-peradilan. Biasanya pengadilan yang dituju oleh saudara itu sesuai dengan kedudukan hukum tergugat. Misalnya saudara akan melakukan permohonan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka oleh Polres Jakarta Selatan, maka saudara mengajukan permohonan pra-peradilan sesuai dengan tempat di mana termohon itu berada. Sehingga kemudian apabila Polres Jakarta Selatan yang kalian akan ajukan, maka kompetensinya adalah kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga yang harus Anda cantumkan dalam permohonan pra-peradilan adalah terkait dengan judul pra-peradilan saudara itu terkait dengan apa. Misalnya judulnya terkait permohonan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka atas nama siapa, sehingga kalian dapat menjelaskan judulnya itu terkait dengan penetapan tersangka kepada siapa atau penghentian penyidikan kepada siapa, sehingga jelas siapa yang mengajukan dan permohonan penetapan tersangkanya nomor berapa. Yang keempat, biasanya poin pengantar sama seperti biasanya, yakni biasanya dengan hormat perkenankanlah kami advokat dan pengacara dari kantor mana berdasarkan surat kuasa nomor berapa dan tanggal berapa, izinkanlah kami mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka atas nama siapa dan nomor penetapan tersangkanya beserta tanggalnya tanggal berapa itu juga harus dicantumkan dalam poin
pengantar dalam permohonan saudara. Yang kelima adalah siapa terkait dengan pemohonnya dan juga termohon. Biasanya pemohonnya adalah perorangan atau korporasi, sedangkan termohonnya biasanya aparat penegak hukum. Apakah kepolisian atau kejaksaan? Maka di sini menjadi sangat penting bagi kalian untuk menuliskan siapa pemohonnya beserta alamatnya di mana, dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah termohonnya siapa dan alamatnya di mana. Yang keenam adalah berkaitan dengan dasar hukum permohonan pra-peradilan. Biasanya dasar hukum ini berisi tentang dasar-dasar yang menjadi pijakan kalian dalam mengajukan pra-peradilan. Biasanya dalam KUHP itu yang harus dicantumkan dalam poin pengajuan pra-peradilan saudara adalah pasal 1 angka 7 dan pasal 77 KUHP. Selain itu yang harus dicantumkan dalam poin dasar hukum juga terkait dengan beberapa putusan pengadilan yang pernah diputus oleh pengadilan negeri yang berkaitan dengan permohonan saudara. Selain itu yang tidak kalah pentingnya juga saudara harus mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 terkait dengan penetapan tersangka yang merupakan objek dari pra-peradilan. Kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan alasan-alasan yang menjadi latar belakang pengajuan pra-peradilan. Anda harus menguraikan terkait dengan prosedur mana dan wewenang mana yang kemudian dilampaui oleh penyidik dalam hal baik penghentian penyidikan maupun penuntutan, maupun terkait dengan penyitaan alat bukti, penetapan tersangka maupun permintaan ganti rugi terhadap penyidik yang tidak melakukan prosedur dengan sebagaimana mestinya. Jadi alasan pra-peradilan ini Anda harus menguraikan secara komprehensif kira-kira perbuatan manakah atau perbuatan apakah yang kemudian tidak dilalui oleh penyidik sehingga kemudian Anda dapat mintakan kepada pengadilan bahwa prosedur dan wewenang yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Jadi saudara, sekali lagi di dalam poin isi terkait dengan pra-peradilan harus menguraikan secara cermat terkait dengan peraturan perundang-undangan mana yang dilangkahi oleh penyidik dalam hal melakukan penyidikan sehingga tidak sesuai dengan prosedur dan wewenang dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu, poin ini menjadi sangat penting bagi saudara dalam hal menguraikan apa saja yang dilanggar oleh penyidik dalam hal melakukan penyidikan maupun penetapan tersangka maupun penyitaan alat bukti maupun penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Yang kesembilan adalah poin petitum atau poin permohonan apa yang dimintakan oleh saudara sebagai pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan. Biasanya poin petitum ini berisi ringkasan terkait dengan uraian dalil-dalil yang sudah Anda dalilkan dalam pokok permohonan yang sudah Anda uraikan dalam isi poin pokok pra-peradilan. Contohnya misalnya menerima permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan penetapan tersangka atas nama siapa tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal berapa sehingga harus dibatalkan. Kemudian menyatakan tidak sah terhadap penetapan tersangka atas nama siapa dan nomor penetapan tersangka nomor berapa. Kemudian yang berikutnya juga dapat dimintakan menghentikan segala bentuk penyidikan kepada tersangka siapa yang dilakukan oleh termohon. Jadi sekali lagi dalam poin petitum ini adalah memuat hal-hal penting berkaitan dengan permintaan yang kalian simpulkan melalui poin isi dalam pokok-pokok pra-peradilan. Sedangkan ke yang 10 adalah Anda harus juga menandatangani terkait dengan permohonan saudara. Apabila saudara diwakili oleh seorang lawyer atau pengacara, maka cukup pengacara saudara yang menandatangani permohonan pra-peradilan yang Anda ajukan. Namun apabila saudara dalam hal mengajukan pra-peradilan tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka Anda harus menandatangani sendiri. Itulah 10 hal yang harus Anda
dalilkan dalam hal Anda mengajukan dan memohonkan permohonan pra-peradilan di pengadilan. Semoga apa yang saya uraikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.